Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C022071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 23 dan 26, di mana ini merupakan tugas perpajakan 2 dan dosen pengampu Dr. Wirme Eka Putra. Adapun pokok materinya, yang pertama, perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Dan yang kedua, perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Sebelum itu, kita harus mengenal PPh pasal 23 terlebih dahulu. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian, pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak badan dalam negeri, ketiga, penyelenggara kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap, kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Kemudian, tarif pemotongan. Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan menunjukkan kartu NPWP. Kemudian cara perhitungan. Yang pertama, atas jasa. Contohnya, PT New Jeans baru berdiri dan meminta jasa dari CV usaha kita bersama untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 15 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 2% dikali dengan 15 juta. Didapatlah hasil 300.000. Kemudian contoh atas modal. Pada Maret 2018, PT Tracer mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT YG sebesar 50 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali dengan 50 juta, didapat hasil Rp7.500.000. Kemudian yang terakhir atas hadiah. Contohnya, PT Nemesis mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 300 juta rupiah sebagai distributor terbaik dari PT SM. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 15% dikali dengan 300 juta rupiah. Didapatlah hasil 45 juta rupiah. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Sebelum masuk ke perhitungannya, kita harus mengenal dulu apa itu pengertiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Kemudian, pemotong PPh pasal 26 yaitu yang dikenakan pemotong PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pemotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintahan, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, badan usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Kemudian, perhitungan pajak PPh 26. Contohnya, Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles udah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Charles sudah beristri dan punya 1 orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar
20.000 US dollar selama sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500.000 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh 26 atas gaji Charles adalah rumusnya PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Penghasilan bruto dari gaji sebulan adalah 20.000 US dollar dikali dengan 14.500. Didapatlah hasil 290 juta rupiah. PPh 26 atas gajinya adalah 290 juta rupiah dikali dengan 20%, maka dapatlah hasil 58 juta rupiah. Dengan demikian, Charles akan menerima gaji sebesar 290 juta rupiah dikurangi dengan 58 juta rupiah, maka didapatlah hasil 232 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan bila ada yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.